Pengambilan sampel acak sederhana adalah metode pengambilan sampel yang mendasarkan dan dapat dengan mudah menjadi komponen dari metode pengambilan sampel yang lebih kompleks. Atribut utama dari metode pengambilan sampel ini adalah bahwa setiap sampel memiliki probabilitas yang sama untuk dipilih. Baik, di sini saya akan menyampaikan contoh soal dari pengambilan acak sederhana. Di sini kita lihat contoh soalnya itu kawasan hutan yang memiliki luas 135 hektar akan dilakukan inventarisasi untuk menghitung potensinya. Metode yang digunakan adalah simple random sampling dengan kotak ukur berbentuk lingkaran yang luasnya itu 0,04 hektar. Jika inventarisasi samplingnya adalah 10%, berapakah jumlah peta ukur yang harus dibuat di lapangan? Penyelesaiannya itu diketahui luas kawasannya itu adalah 135 hektar. Luas petak ukurnya adalah 0,04 hektar. Berikutnya itu IS-nya atau inventarisasi samplingnya adalah 10%. Yang ditanya itu jumlah peta ukur. Berikut ini penyelesaiannya. Di penyelesaiannya itu dengan cara IS dikali luas kawasan, yaitu 10% dikali 135 hektar sama dengan 13,5 hektar. Berikutnya itu di sini diketahui luas peta ukurnya itu 0,04 hektar. Maka kita tulis 13,5 hektar per 0,04 hektar sama dengan 337,5 atau dibulatkan dengan 338. Baik, berikutnya itu di sini suatu kawasan hutan dengan luas 12 hektar, kotak ukurnya dengan luas 0,04 hektar, IS-nya dengan luas 10%. Berikutnya itu pada pembahasan ini diselesaikan dengan adanya sebuah tabel. Tabelnya dapat kita lihat di samping ini. Terus angka-angka yang berada di tabel itu akan kita masukkan dalam sebuah rumus. Dengan rumus nilai rata-rata sama dengan delta X per N sama dengan 1032 per 30. Yang 1032 ini berasal dari penjumlahan volumenya. Dapat dilihat dari tabelnya ya, tabel yang di samping. Dan hasilnya itu 34,40 dengan satuan meter kubik per PU. Berikutnya itu kita mencari nilai varian. Dengan rumusnya itu delta X pangkat 2 dikurang delta X dipangkatkan per X dibagi N per N dikurang 1. Dengan penyelesaiannya itu 36.272 dikurang 1032 pangkat 2 per 29. 29-nya ini berasal dari N, kan N-nya itu 30, terus dikurang 1 sama dengan 29. Terus berikutnya itu di sini 36.272 dikurang 35.500 di koma 8 per 29 dengan hasil 7.071 di koma 2 per 29 dengan hasil akhirnya itu 26 di koma 59. Terus berikutnya itu kita mencari standar deligasi dengan rumus akar dari standar deligasi pangkat 2. Dituliskan akar dari 26,59 sama dengan 5,16. Berikutnya itu adalah varian rata-rata dengan rumus SX pangkat 2 sama dengan 1 dikurang IS dikali standar deligasi pangkat 2 per N, yaitu 1 dikurang 0,01. Ini 0,01 nya itu berasal dari IS. IS nya tadi kan 10% dikurang 1 dan jadi dapatnya itu 0,01 dikali 26
per 30. Dan hasilnya 0,9 dikali 0,89 dengan hasil akhirnya itu 0,80. Berikutnya itu standar error SX sama dengan akar 0,80 sama dengan 0,89. Berikutnya itu kita masuk ke CI minimum dengan rumus nilai rata-rata dikurang T dikali SX sama dengan 34,40 dikurang 1,699 dikali 0,89 sama dengan 34,40 dikurang 1,51 sama dengan 32,89 dengan satuannya itu meter kubik per PU dengan 822,25 dengan satuan meter kubik per hektar. Terus sama dengan 9.867 hektar. Ini berasal dari ini 822,25 dikali dengan ini dengan luas 12 hektar, maka diperoleh 9.867 meter kubik. Berikutnya itu masuk di CI maksimum. Sama rumusnya kayak yang di minimum, tapi di sini menggunakan plus. Kalau di sini tadi menggunakan negatif. Maka rumusnya yaitu nilai rata-rata ditambah T dikali SX sama dengan 34,40 ditambah 1,51 sama dengan 35,91 meter kubik per PU sama dengan 897,75 meter kubik per hektar. Dengan hasil akhirnya itu 10.773 meter kubik. Ini hasilnya dari ini 897,75 dikalikan dengan 12 hektar, maka diperoleh hasil 10.773 meter kubik. Sekian dan terima kasih. Pengambilan sampel acak berlapis stratified random sampling adalah pemilihan sampel dengan cara membagi populasi dari populasi heterogen ke dalam kelompok-kelompok yang homogen yang disebut strata, dan kemudian sampel-sampel diambil secara acak dari tiap lapis. Cara memperoleh samplingnya sampling acak berlapis atau SAB. Yang pertama, populasi dipecah atau dibagi menjadi populasi yang lebih kecil disebut stratum. Yang kedua, pembentukan stratum harus sedemikian rupa sehingga setiap stratum homogen atau relatif homogen. Yang ketiga, setiap stratum kemudian diambil sampel acak dan dibuat perkiraan untuk mewakili stratum yang bersangkutan. Yang keempat, perkiraan secara menyeluruh atau overall estimation diperoleh secara gabungan. Dalam penarikan sampel acak berlapis atau YEN, unitnya pertama-tama dibagi dalam subpopulasi atau lapisan, masing-masing 1, 2, sampai seterusnya unit. Lapisan ini tidak boleh tumpang tindih dan seluruh lapisan bisa dijumlahkan. Maka kemudian diperoleh N1 tambah N2 tambah N seterusnya hingga mencapai titik NI sama dengan N. Untuk memperoleh keuntungan yang maksimal dari pelapisan, nilai NH atau jumlah unit harus diketahui. Bila lapisan telah ditentukan, maka pengambilan dilakukan secara bebas untuk lapisan yang berbeda. Ukuran sampel di dalamnya dinotasikan dengan 1, 2, sampai seterusnya IN. Yang kedua, sifat-sifat pendugaan pada sampel berlapis. Ketelitian dari suatu penduga atau penaksir yang dibuat tergantung pada sebuah metode dan rencana penarikan sampel yang digunakan. Namun, demikian seiring dijumpai dalam penaksiran tanpa menyebutkan metode penarikan dan metode sampling tersebut. Di sini saya pamerkan contoh soal penarikan acak berlapis, di mana contoh soalnya seorang mahasiswa MSc dan ingin meneliti dan
tentang pengaruh salinitas terhadap pertumbuhan ikan kolam MSP jika diketahui terdapat 3 jenis ikan, yakni ikan nila, ikan lele, dan ikan mujair dengan populasi sebagai berikut. N kecilnya 30 dan N besarnya 380, di mana nila 100, lele 154, mujair 126. Maka tentukanlah nilai cocok pada setiap jenis ikan dengan menggunakan rumus alokasi proporsi NI dibagi NI per N sama dengan NI per N sama dengan W, di mana sumber asalnya 100 per 380 sama dengan 300. Ini dikali 100 kali 30 menjadi 3000 dibagi dengan 380, nilainya menjadi 7,8447, dijadikan 8. Begitu juga dengan lelenya, 154 dikali dengan 30 menjadi 4.620, dibagi 380 menjadi 12,1579 jadi bulannya berarti 12, dan seterusnya ikan mujair NI per N besar sama dengan NI per N kecil. Kemudian sini 126 per 380 sama dengan NI per 30. Begitu juga dikali dengan 126 dikali 30 menjadi 3.780 per 380 sama dengan 9 dan ya dikumpulkan menjadi 10. Ya. Baiklah, perkenalkan nama saya Nivanjuli Puspitasari. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari systematic sampling. Systematic sampling adalah cara pengambilan sampel di mana sampel pertama akan ditentukan secara acak, setelahnya sampel yang diambil belakangan akan didasarkan pada suatu interval tertentu. Dalam teknik ini, setiap elemen populasi akan dipilih dengan penerapan jarak interval yang telah ditetapkan sebelumnya. Salah satu yang perlu diperhatikan bagi peneliti adalah detail di mana semua populasi teknik sistematik sampling termasuk teknik yang bisa digunakan dengan cepat. Sekian dan terima kasih. Suatu penelitian memiliki anggota populasi sebanyak 5.000 orang dengan sampel yang dikendaki adalah 200 sampel. Maka setiap elemen populasi akan ditandai dengan nomor 001 sampai 5.000. Maka guna menentukan jarak interval dari sampel 1 dengan berikutnya adalah dengan rumus K sama dengan N besar per N kecil, di mana K sama dengan jarak interval, N besar sama dengan jumlah populasi, dan N kecil sama dengan jumlah sampel. Jadi, K sama dengan 5.000 per 200 menjadi 25. Maka jarak interval untuk pengambilan sampel adalah 25. Maka jika sampel pertama didapatkan secara acak 002, maka sampel berikutnya adalah 0027. Contohnya 002 ditambah 25 sama dengan 0027 ditambah 25 lagi sampai seterusnya. Di sini saya menjelaskan sedikit tentang cluster sampling. Cluster sampling merupakan pengambilan beberapa kelompok secara acak dari populasi dan kemudian mengambil semuanya atau sebagian saja elemen setiap kelompok yang terpilih. Cluster sampling, populasi secara alami terdiri dari kelompok-kelompok cluster. Penelitian memilih kelompok secara random, kemudian memilih wakil dari populasi. Kita akan mengambil satu level kelompok. Contohnya, misalkan survei kepuasan perkuliahan dari kepada mahasiswa ekonomi bangunan UPN angkatan 2022. Cluster kelas
dan C. Jadi klosternya terbagi menjadi 3. Memilih secara acak paralel. Ketiga, memilih salah satu kloster, misalnya yang terpilih adalah kelas C. Memilih seluruh mahasiswa kelas C terpilih sebagai mewakili populasi mahasiswa ekonomi pembangunan UPR angkatan 2022. Yaitu dengan catatan metode yang tepat untuk mendapatkan responden. Individu secara kloster kadang tidak independen, ada bersama karakteristik pengalaman yang mungkin mempengaruhi pengukuran hariannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang cluster random sampling yang merupakan kelanjutan dari cluster sampling. Jadi dalam cluster random sampling itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu simple random sampling, yang kedua yaitu systematic random sampling, yang ketiga itu stratified random sampling. Jadi pada simple random sampling itu proses pengambilan sampelnya seperti contohnya pada arisan. Jadi semua orang, semua individu mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. Selanjutnya itu systematic random sampling, yaitu pengambilan sampel dengan cara menggunakan kelipatan. Misalnya dalam satu kelas dipilih sampel pada orang kedua, maka pada sampel berikutnya adalah sampel keempat, merupakan kelipatan dari sampel pertama, yaitu misalnya sampel pertama adalah 2, berarti sampel berikutnya adalah 4, 6, dan 8, dan seterusnya. Jadi pada metode terakhir yaitu ada stratified random sampling. Contohnya seperti yang di sebelah sini kita bisa lihat. Misalnya ada seseorang ingin mencari sampel sebanyak 40 orang dari misalnya kelas ekopen yang ada dari kelas A, kelas B, kelas C, yang dimana populasinya adalah 100 orang. Dari kelas A ada 30 orang, kelas B ada 40 orang, kelas C ada 20 orang. Jadi bagaimana orang tersebut memilih sampelnya sedangkan yang dibutuhkan hanya 40. Jadi caranya jumlah orang tersebut dikalikan dengan jumlah populasi 100 dan dikalikan jumlah sampel yang dibutuhkan. Jadi 30 per 100 dikali 40 sama dengan 12 orang. 40 per 100 kali 40 20 orang, dan 20 per 100 kali 40 adalah 8 orang. Jadi bagaimana kalau nanti hasil perhitungannya ada menggunakan koma? Kalau misalnya hasil nanti ada menggunakan koma, kita bisa bulatkan ke atas. Misalnya nih, hasilnya 12,5. Kita bisa bulatkan menjadi 13. Karena sampel yang lebih itu jauh lebih baik daripada sampel yang kurang. Setidaknya kita harus memenuhi sampel yang dibutuhkan tersebut. Terima kasih. Multi-stage random sample adalah cara pengambilan sampel dengan menggunakan kombinasi 2 atau lebih dengan metode pengambilan yang berbeda. Sampel yang diperoleh dengan tahap 2 tingkat, yaitu 1. Memilih sampel kelompok secara acak dari populasi kelompok. 2. Memilih sampel elemen dari kelompok yang terpilih sebagai sampel. Karakteristik multi-stage random sample dibagi menjadi 4, yaitu 1. Sampel bertingkat atau banyak tahap. Nah, kedua, digunakan untuk populasi besar. Ketiga, tidak memerlukan daftar lengkap anggota dalam populasi sehingga dapat mengurangi biaya persiapan sampel. Keempat, menggunakan desain gabungan yaitu stratifikasi dan cluster. Baiklah, saya akan menyampaikan contoh dari multi-stage random sampling. Berikut adalah sampel yang akan diambil oleh peneliti. Kemudian dari sini misalnya desa diambil beberapa RW, dari beberapa di dalam RW ada RT dan beberapa RT. Kemudian diambil kelompok masyarakat yang akan dijadikan bahan sebagai sampel. Kemudian sampel tersebut dijadikan sebagai alat untuk penelitian. Berikut penjelasan dari saya, terima kasih.